Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 256 perdata gugatan perceraian 2022 Pengadilan Agama Pali Jumat 30 November 2022 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 256 perdata gugatan perceraian 2022 Pengadilan Agama Penunggak Abang Kecamatan Ilir Jumat 30 November 2022. Sidang terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Purnamasari dan tergugat Duta Orlando dan atau kuasa hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, benar nama Anda adalah Purnamasari? Iya, Pak Hakim. Saudari penggugat, apakah benar yang sekarang menjadi tergugat adalah suami Anda? Iya, Pak Hakim. Saudara tergugat, benar nama Anda adalah Duta Orlando? Ya, Pak Hakim. Saudara tergugat, apakah benar yang sekarang menjadi tergugat adalah istri Anda? Ya, Pak Hakim. Saudari Purnamasari, apakah Anda tidak mempertimbangkan kembali keinginan Anda untuk bercerai dengan saudara penggugat? Tidak, Pak Hakim. Saya tetap pada pemilihan saya. Baiklah kalau begitu, lalu bagaimana dengan saudara Duta Orlando? Apakah saudara juga memiliki keinginan yang sama dengan istri saudara? Apakah sebaiknya Anda sebagai kepala keluarga mempertahankan rumah tangga yang Anda bina? Ya, Bapak Hakim, saya akan memberikan upaya perdamaian tersebut, tetapi mohon dengan segala hormat agar sidang ini tetap dilanjutkan. Apakah penggugat dan tergugat benar-benar ingin bercerai? Iya. Ya, Coba berpikir dulu sebelum bercerai. Apa tidak malu sama tetangga? Terus anak-anak bagaimana? Setelah bercerai, nantinya akan menyandang status janda dan duda. Apa tidak malu? Karena nanti pandangan orang akan berbeda pada status kalian. Coba saling berpandang dulu. Siapa tahu masih ada benih-benih cinta di hati. Apa tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan? Apakah penggugat dan tergugat benar-benar masih ingin melanjutkan proses perceraian ini? Karena perceraian ini hal yang dibenci oleh Allah. Iya, Pak Hakim. ya, Pak Hakim. Benar-benar ingin bercerai? Iya, Pak Ya, Hakim. Pak Hakim. Baiklah kalau begitu, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 bahwa kalian berdua harus dimediasi. Apakah Anda sendiri yang memilih mediator atau menyerahkan ke majelis hakim? Diserahkan kepada majelis hakim saja. Kalau begitu saya akan memilih mediator untuk kalian berdua. Nama mediatornya Desti Asyani, sarjana hukum. Silakan ikut panitera untuk dimediasi. Sidang ditunda. Pak Hakim, proses mediasi telah gagal dan sidang dilanjutkan.
Kalau begitu, sidang kita lanjutkan. Sidang tertutup untuk umum. Yang tidak berkepentingan dimohon untuk keluar dari ruangan sidang. Silakan penggugat membaca gugatannya. Pali 11 November 2022 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Pali di tempat perihal gugatan perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda di bawah ini nama Purnamasari SE, tempat tanggal lahir Pali 02 Januari 1982, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sarjana ekonomi, alamat Jalan Kenanga 2, Kelurahan Tenggara Utara, Kecamatan Sumatera Utara, Pali, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap nama Duta Abadu SE, tempat tanggal lahir Pali 17 September 1990, umur 32, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sarjana ekonomi, alamat Jalan Kenanga 2, Kelurahan Tenggara Utara, Kecamatan Sumatera Utara, Pali, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun gugatan ini penggugat ajukan berdasarkan hal sebagai berikut. 1. Bahwa tanggal 5 Oktober 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. 2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama. Bahwa selama masa perkawinan penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Adini Karisma Putri berumur 3 tahun. Bahwa bagian yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai 2021. Adanya orang ketiga atau wanita dan idaman lain. Adanya perlakukan kasar atau KDRT. Sering mabuk-mabukan. Bahwa puncak dari percekcokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 antara penggugat dan tergugat, di mana penggugat terpilih kembali ke rumah orang tuanya. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak tanah atas nama hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut di atas. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pali, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili. Selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk
Ahmad Fikri terhadap penggugat. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. 4. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak tanah pemeliharaan atas nama penggugat dan tergugat yang bernama Andini Karisma Putri, perempuan, lahir di Bali tanggal 15 Desember 2019. 5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum. Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini diajukan atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami Darusman. Saudari penggugat, apakah masih mau ditambahkan gugatannya? Tidak, Pak Hakim. Saudara tergugat, apakah akan dijawab secara lisan atau tertulis? Tulis Pak Hakim. Pali 15 November 2022 kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Perdata Pengadilan Agama Pali. Di tempat dengan hormat dimiliki sedana hukum yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum untuk berakas. Nama Duta Orlando, sarjana hukum jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wira swasta, warga negara Indonesia, alamat Jalan Kenanga 2, Kelurahan Pembiar Utara, Kecamatan Peluka Utara, Pali, Sumatera Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 November 2022 terlampir selanjutnya disebut tergugat. Bersama ini kami menyampaikan jawaban dalam referensi gugatan awal dan gugatan dalam referensi gugatan balik. Dalam perkara 256 perdata gugatan perceraian 2022 Pengadilan Agama Pali sebagai berikut. Dalam konvensi gugatan awal, pokok perkara 1. Bahwa penggugatan menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan penggugat dalam gugatan. 2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa tergugat memiliki wanita iman lain atau adanya pihak ketiga. Kebenarannya bahwa wanita yang dimaksud adalah partner kerja. Tergugat menerima dalil penggugat pada angka 9 dalam surat gugatan yang memohon kepada majelis hakim persidangan memberi hak perwalian pada penggugat hanya karena putri mereka masih di bawah umur dan sangat butuh perhatian bimbingan kasih sayang. Dalam rekomendasi gugatan balasan 1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekomendasi yang merupakan satu kesatuan yang utuh. 2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. 3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka penggugat dan tergugat beranggapan pernikahan sudah tidak dapat lagi dipertahankan. 4. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik dan untuk perwalian anak yaitu Andini Karisma Putri dikarenakan anak tersebut masih berusia 3 tahun dan membutuhkan perhatian, bimbingan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang ibu. Maka penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan perwalian anak kepada penggugat selaku ibu kandung sebagai walinya. 5. Bahwa tergugat selaku ayah kandung Andini Karisma Putri berkenankan untuk juga merawat secara bersama-sama dan bergantian di mana penggugat juga tidak mau putrinya kehilangan kasih sayang seorang ayah. 6. Bahwa tergugat memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga putri
berusia dewasa yaitu berusia 21 tahun. 7. Bahwa tergugat bersedia memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan selaku ayahnya sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 41 butir B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka berdasarkan hal tersebut dapat bersama dengan ini tergugat mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut. Dalam Konvensi 1 menyatakan menolak beberapa gugatan penggugat terutama mengenai aspek perceraian. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini. Dalam Rekomendasi 1 mengabulkan seluruh gugatan penggugat. 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya. 3. Menetapkan hak perwalian Andini Karisma Putri pada penggugat. 4. Menghukum tergugat memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Andini Karisma Putri dipikul seluruh oleh tergugat selaku ayahnya sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai dan diserahkan pada penggugat. 5. Apabila pengadilan agama Pali berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekomendasi dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pali kami ucapkan terima kasih kepada kami Universitas Indonesia. Saudari penggugat sudah mendengar jawaban dari tergugat. Iya Pak Hakim. Kita masuk pada sidang pembuktian. Saudara penggugat, apa ada saksi? Ada Pak Hakim. Saksi atas nama Kamelia dan Joni dipersilakan memasuki ruang sidang. Sebelum sidang dimulai, harus disumpah. Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Untuk selanjutnya, saksi akan membuktikan satu persatu. Jadi, saudara Joni dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Saudara saksi, apa Anda tahu mengapa Anda dipanggil ke sini? Ya tahu Pak Hakim. Saudara saksi, apakah Anda kenal pada saudara penggugat? Kenal Pak Hakim. Siapa nama saudara penggugat? Nama saya Pak Hakim. Apakah Anda kenal pada saudara penggugat? Kenal Pak Hakim. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya, tapi saya ada hubungan kerja sama Pak Hakim. Hubungan kerja yang bagaimana? Saya pembantu rumah tangga di rumah kediaman penggugat dan tergugat. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya mengetahui semua tentang rumah tangga penggugat dan tergugat. Seperti apa? Saya sering melihat Bu Purnama dan Pak Brita berdekat dan sering kali berakhir dengan pemukulan yang dilakukan oleh Pak Brita kepada Bu Purnama Sari. Apakah Anda tahu alasan penggugat dan tergugat bertengkar? Tahu Pak Hakim karena Bu Purnama Sari sering kali melihat Pak Brita menerima panggilan telepon dari seseorang yang tak jelas dan kalau menelpon selalu dengan kata-kata mesra. Saat
itu Anda berada di mana? Saat itu saya sedang membersihkan rumah dan tak sengaja melihat Bu Purnama dan Pak Duta membicarakan hal tersebut sampai beradu mulut dan terakhir Pak Duta memukul Bu Purnama. Selain itu, apakah Anda yang kamu ketahui? Ya Pak Hakim, saya pernah melihat Pak Duta keluar rumah dan bertemu seorang wanita yang saya tidak tahu namanya. Kapan, di mana ada Anda melihat hal tersebut? Sekitar 2 bulan lalu, saat itu saya sedang menuju ke pasar dan tanpa sengaja saya melihat tergugat menemui seorang wanita. Apakah Anda mengenal wanita tersebut? Tidak Pak Hakim. Kalau sudah tidak ada, terima kasih saudara saksi, silakan keluar. Saudara saksi atas nama Joni dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah Anda kenal pada saudara penggugat dan tergugat? Kenal Pak Hakim. Ada hubungan apa Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya tetangganya Pak Hakim. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga tergugat dan penggugat? Saya pernah melihat dan kadang-kadang sampai terdengar suara teriakan yang sangat memilukan dari Bu Kinan. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah suara dari penggugat, bukan dari TV atau semacamnya? Begini Pak Hakim, saya tahu mana suara TV dan mana suara asli manusia. Saya sering melihat tergugat keluar rumah dengan marah-marah dan sering juga terdengar saudara maki-maki sepanjang jalan menuju mobil yang sering digunakan oleh tergugat. Dan saya juga pernah melihat saudara tergugat jalan dengan seorang wanita saling bergandengan tangan dan selalu bermesraan. Di mana Anda melihat hal tersebut dan kapan? Saat itu saya sedang jalan-jalan bersama istri saya. Ketika itu suami saya mau pergi ke toilet dan pada saat itu saya melihat tergugat dengan wanita itu bergandengan tangan. Apakah Anda mengenal wanita tersebut? Tidak Pak Hakim. Selain itu, apa ada hal yang Anda ketahui? Tidak Pak Hakim. Kalau begitu, terima kasih saudara saksi, silakan keluar. Dari saksi tadi, apakah saudara tergugat menerima pernyataan saksi penggugat? Keberatan Pak Hakim. Apakah ada saksi atas pendata Anda? Ada Pak Hakim. Silakan dihadirkan. Saksi atas nama Rani dan Pak Kuliani dipersilakan memasuki ruang sidang. Sebelum sidang dimulai, harus disumpah. Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Untuk melanjutkan, saksi akan membuktikan satu persatu. Jadi untuk saudari Pak Mulyani dipersilakan meninggalkan. Kepada saudari Rani dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Saudari saksi, apa Anda tahu mengapa Anda dipanggil ke sini? Saudari saksi, apakah Anda kenal pada saudari penggugat? Siapa nama saudari penggugat?
Apakah Anda kenal pada saudara tergugat? Yakin Pak Hakim. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Kenal Pak Hakim. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya tahu karena sering cerita kepada saya mama penggugat selalu sibuk dengan urusannya seperti menghadiri arisan dan lain sebagainya. Saya bisa melakukan oleh ibu rumah tangga, sedangkan tergugat harus bekerja mencari nafkah dan anak-anak sering terlantar dan juga saudara penggugat terlalu bercemburu. Saudara tergugat tidak boleh bertemu dengan orang wanita yang akan menyebabkan kecemburuan yang tidak kesalahan dari penggugat. Sejak kapan tergugat curhatan kepada saudari saksi? Saya tahu sudah berteman sejak SMA dan kami berdua sering curhat satu sama lain, baik masalah pribadi maupun masalah pekerjaan. Apakah masih ada yang lain yang Anda ketahui? Tidak, Pak Penggugat. Terima kasih saudari saksi, silakan keluar. Saksi atas nama Rani dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari saksi, apakah Anda kenal pada saudara penggugat dan tergugat? Kenal Pak Hakim. Ada hubungan apa Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya bertanya Pak Hakim. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya hanya mengetahui kalau penggugat sering pulang malam dan tidak selalu di rumahnya. Saya juga sering mendengarkan penggugat keluar tanpa persetujuan tergugat. Selain itu, ada yang kamu ketahui? Tidak, Pak Hakim. Kalau begitu, terima kasih saudari saksi, silakan keluar. Setelah mendengarkan pembuktian dan saksi-saksi, penggugat dan tergugat, apakah dari penggugat menerima tentang bukti tergugat? Ada Pak Hakim. Saya memang ikut arisan dengan teman-teman, tetapi saya tidak pernah melahirkan anak dan saya bukan orang yang suka cemburu tanpa alasan. Saudara tergugat, apakah Anda keberatan? Tidak, Pak Hakim. Setelah mendengar dan melihat bukti-bukti, apakah dari penggugat dan tergugat tetap ingin bercerai? Ingin bercerai Pak Hakim. Baiklah, kami akan musyawarah. Silakan penggugat dan tergugat keluar. Saudari penggugat dan saudara tergugat beserta kuasa hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya kami memutuskan bahwa yang pertama, mengabulkan permohonan penggugat. Yang kedua, memberikan izin kepada tergugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap penggugat di depan sidang pengadilan agama Penunggal Abab Kemanggilir.
Sebagai hukuman, tergugat harus menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anak diserahkan kepada penggugat. Yang keempat, menghukum tergugat memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Andini Karisma Putri dipukul seluruhnya oleh tergugat selaku ayahnya sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada tergugat. Yang kelima, membebani biaya persidangan ini kepada tergugat. Jika dalam keputusan majelis hakim masih ada yang keberatan, silakan mengajukan banding untuk sidang kembali. Sidang pada hari ini telah selesai, maka sidang ditutup.